Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mengenai orang Bani Israel yang melakukan cara ekstrim demi mencari ridha Allah. Penasaran bagaimana kisahnya? Simak kisahnya berikut ini. Bani Israel dikenal memiliki watak yang susah dikasih tahu, atau istilahnya ngeyel dan suka membantah. Akan tetapi, enggak semuanya seperti itu kok sahabat. Ada juga sebagian orang Bani Israel yang gemar berbuat kebajikan dan kebaikan, serta senantiasa menjaga diri dari perbuatan dosa. Bahkan demi berlindung daripada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah seorang Bani Israel melakukan cara ekstrim seperti memotong anggota badannya sendiri, termasuk alat kemaluannya. Lalu seperti apa kisahnya? Tertulis sepenggal kisah dalam kitab Hilyatul Aulia Wat Tabaqat Al-Asfiyah karya Abu Naim Al-Asfahani. Ada seseorang laki-laki yang tengah bekerja menggunakan cangkul. Secara tidak sengaja ketika bekerja, cangkulnya mengenai tangan ayahnya sampai terluka. Lantas lelaki itu langsung berkata, "Siapa yang melakukan ini kepada ayahku?" Lalu tiba-tiba ia memotong tangannya sendiri. Akhirnya kejadian ini pun terdengar luas di kalangan rakyat Bani Israel. Sementara itu dikisahkan seorang putri raja berkeinginan untuk sholat di Baitul Maqdis. Sang raja pun bertanya, "Siapa yang bisa mengantarkan putriku untuk ke sana?" "Si Fulan," jawab orang-orang serentak di sekitarnya. Kemudian raja menyuruh orang itu memanggil Fulan. Ternyata si Fulan menolak perintah raja tersebut. Raja itu pun bersikeras meminta Fulan untuk menemani putrinya. Tanpa mengiyakan, Fulan malah meminta waktu beberapa hari untuk bisa memenuhi keinginan sang raja. Orang itu pun kemudian pergi daripada hadapan sang raja dan langsung memotong kemaluannya. Setelah organ yang dipotongnya sembuh, ia taruh alat vitalnya itu di sebuah wadah. Ia pun pergi mendatangi raja dengan membawa wadahnya itu dan meletakkan cincin di atasnya. Saat bertemu dengan raja, ia menitipkan wadah tersebut kepada raja. "Ini aku titipkan kemaluanku padamu raja," kata laki-laki itu. Kemaluan yang dititipkan Fulan itu sebagai pertanda bahwa ia menyetujui untuk memenuhi keinginan putri raja ke Baitul Maqdis. Kemudian raja pun memberikan arahan di mana tempat dan hari apa mereka akan berhenti. "Berjalanlah kamu bersamanya. Berhentilah pada hari demikian dan demikian. Berhenti lagi pada hari demikian dan hari demikian dan hari demikian serta hari demikian. Bila engkau sudah sampai di Baitul Maqdis, maka tinggallah atau menginaplah di sana selama beberapa hari. Jika engkau telah dalam perjalanan pulang, maka berhentilah pada hari demikian dan demikian serta hari demikian dan demikian." Perintah raja kepada Bani Israel tersebut. Dengan detailnya raja menjelaskan kapan dan di mana mereka harus berhenti. Akan tetapi, ketika berjalan bersamanya, putri raja tidak mematuhi perintah sang ayah. Ia berjalan dan berhenti sesuka hatinya. Dikarenakan si Fulan itu diamanahi untuk senantiasa menjaganya, ia juga tertidur di samping putri raja. Setelah kembali pulang, orang-orang Bani Israel mendapati cerita perjalanan si Fulan dan putri raja itu, dan kemudian menceritakannya kepada sang raja. "Si Fulan tidur di sebelah putrimu," ucap salah seorang di antaranya. Raja pun berkata dengan geram, "Kamu menyalahi perintahku." Raja yang baru saja mendengar cerita tersebut langsung berniat untuk membunuh si Fulan. Belum sempat melancarkan rencananya itu, si Fulan datang meminta barang titipannya itu untuk dikembalikan. Sesaat raja hendak mengembalikan barang tersebut, ia sempat membuka wadah yang dititipkan. Ternyata berisi kemaluan Fulan. Raja pun sontak terkaget melihat isinya kemaluan laki-laki. Kejadian itu pun menyebar luas di kalangan Bani Israel. Tidak lama dari situ, seorang qadhi di antara mereka meninggal dunia. Lalu mereka langsung mencari penggantinya. "Siapa yang kita angkat untuk bisa menggantikannya?" jawab mereka. "Fulan." Fulan yang mendengar namanya disebut langsung terkejut. Lagi-lagi ia enggan mengambil jabatan sebagai hakim. Namun mereka warga Bani Israel mendesak Fulan untuk menerima jabatan tersebut. Belum sempat mengiyakan, ia meminta waktu untuk memikirkannya. Sampainya di rumah, ia mencelakai kedua bola matanya dengan benda tajam sampai penglihatannya buta. Tapi ternyata ia tetap diangkat menjadi qadhi atau hakim.
Hingga pada suatu malam ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, "Ya Allah, jika hal yang aku lakukan ini Engkau ridhai, maka tolong kembalikanlah tubuhku menjadi baik dari sebelumnya." Seperti yang sahabat ketahui, Fulan sendiri sudah kehilangan tangannya, sudah kehilangan kemaluannya, dan sudah kehilangan matanya. Mendengar permintaan dari salah satu hambanya itu, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa si Fulan. Tangan beserta kemaluannya lebih baik, kedua matanya dianugerahi penglihatan yang sangatlah indah daripada sebelumnya. Sahabat, sungguh kisah yang sangat mengharukan. Dari sepotong kisah Fulan daripada Bani Israel ini bisa kita tarik kesimpulan, wahai sahabat, bahwa marilah kita jaga pandangan dan kemaluan kita. Jauhi perbuatan yang dapat mendatangkan murka Allah. Kita tidak perlu memotong bagian tubuh untuk menaati perintahnya. Cukup terus mengingat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berbuatlah kebajikan dan hindari larangannya. Masya Allah, wallahu a'lam bishawab. Semoga sahabat semua dapat mengambil hikmah daripada kisah yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.